Salve. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, berjumpa lagi bersama saya, Pastor Gregorius Atuvea OFM, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi 13 September 2024. Namun sebelum kita lanjutkan permenungan kita, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memilih kami dan menganggap kami setia, serta mempercayakan tugas perutusan kepada kami. Semoga kami senantiasa menyadari karya-Mu atas kami, dan dengan semangat, setia, dan tulus hati melaksanakan perutusan yang Kau percayakan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, sahabat Silimo Katolik yang Tuhan Yesus kasihi. Tema permenungan kita pada pagi hari ini menjadi panutan yang benar bagi sesama. Dalam bacaan Injil tadi, orang buta, orang yang tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya sesuatu di sekitarnya. Bila demikian, maka orang buta menuntun orang buta, tentu mereka bisa berjalan, tetapi mereka pasti akan jatuh dan tidak akan sampai pada tujuan. Dan ini merupakan kiasan dari Yesus untuk para muridnya dan juga untuk para pendengarnya saat Yesus melakukan khotbah di bukit. Dalam kiasan ini, Yesus sedang mengkritik orang Farisi yang sedang mengalami kebutaan secara rohani. Kebutaan rohani yang dimaksud Yesus terhadap orang Farisi sebenarnya tidak mengerti dan tidak memahami sesuatu hal yang diwartakan atau diajarkan oleh Yesus. Tetapi orang Farisi tetap bersemangat untuk mengajarkan kepada orang lain dan meyakinkan orang lain akan apa yang mereka dengar dan berharap agar orang lain yang mendengarkan pewartaan mereka bisa mengikuti apa yang mereka perbuat. Karena itu, Yesus mengecam mereka yang berlaku munafik di hadapan orang lain. Karena mereka berbuat hanya ingin dipuji, ingin dikagumi, bahkan mereka terkadang ingin mendapatkan keuntungan semata dari orang lain.
Buta menuntun buta juga terjadi dalam realitas kehidupan kita. Ada banyak orang berusaha dan berjuang untuk membimbing dan mendampingi sesama supaya bisa menjadi orang baik. Akan tetapi, ada orang yang mengajar atau membina orang lain hanya karena memperoleh pendapatan semata saja. Atau juga hanya tahu mengajar dan menuntun, tetapi dirinya sendiri tidak pernah melakukan atau menerapkan apa yang ia ajarkan. Jadi di satu sisi mereka pandai mengajar dan menuntun, di sisi lain mereka tidak mampu menghidupi dan menerapkan apa yang mereka ajarkan. Karena itu, kepada kita semua, bila kita berkemauan untuk menuntun sesama kepada kebenaran atau keselamatan, pertama-tama mari kita menuntun terdahulu diri kita kepada jalan kebenaran, agar kita pun menjadi pribadi yang mampu untuk menuntun sesama pula kepada jalan kebenaran dan keselamatan itu juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Santo Chrysostomus yang kita peringati hari ini. Chrysostomus yang dinobatkan sebagai si mulut emas, yang mana ia menerapkan sabda Tuhan sesuai dengan situasi kehidupan yang membuat semua orang yang mendengarkan pewartaannya boleh berjalan di jalan yang benar menuju kepada keselamatan itu sendiri. Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, pemelihara kehidupan, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk menggembalakan hidup kami melalui sabda dan sakramennya. Semoga kami berani ikut serta dalam karya kasih Putramu sampai kami memasuki hidup abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dalam melakukan seluruh rencana aktivitas kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pergi untuk menjadi panutan yang baik bagi sesama karena kita semua diutus. Amin.